eksekusi akan dilangsungkan hari ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan itu hanya masyarakat Roy Panci aja. Jadi memang saya sudah menjalani proses hukum itu, deh. Ya kan? Ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama si Plester. Memang harus diplester mulutnya. Kalau memang si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Nah sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Hosinuddin itu adalah dedengkot HTI yang ingin mendirikan negara khilafah di bangsa kita. Itu adalah motif mereka untuk mengadu domba bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Sepertinya benar-benar ada yang panik ya guys ya. Bung Sylvester Matutina, yang dimana kasusnya viral kembali dan banyak rakyat yang meminta hukum untuk segera ditegakkan. Beliau kan divonis 1,5 tahun ya, tapi kan beliau selalu mengatakan bahwasanya sudah menjalani hukuman tersebut, tapi tidak mau menjelaskan kapan, di mana, bulan apa dan lain sebagainya. Nah pada akhirnya Bung Roy Suryo dan kawan-kawan menyuarakan tuntutan untuk segera menangkap si Plester kalau kata Bung Roy Suryo. Dan beritanya yang terbaru ya, kemarin itu 4 Agustus Sylvester Matutina siap dieksekusi Kejari Jaksel. Sylvester divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan atas kasus dugaan fitnah terhadap Wakil Presiden Indonesia ke-10 Yusuf Kala. Walaupun beliau mengatakan sudah meminta maaf, tapi tetap ya hukum tetap berjalan. Tapi lucunya kenapa malah justru menyerang Bung Hosinuddin dan juga Bung Roy Suryo gitu, dengan menjelaskan dosa-dosa dari Bung Roy Suryo dan juga mengatakan bahwasanya Hosinuddin itu adalah HTI itu, yang beliau sendiri mengatakan untuk berhati-hati. Kan aneh nih guys, kita lihat videonya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina disebut akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Eksekusi ini terkait putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya terkait kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Kutipannya begini, informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan Senin 4 Agustus. Anang menambahkan eksekusi akan dilangsungkan hari ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan kalau dia gak datang ya silakan aja, kita harus eksekusi, ujarnya. Nah, ada ungkapan yang menyatakan orang tidak akan bisa bersyukur dengan hal yang besar kalau tidak mensyukuri hal yang kecil. Jadi Bang Rizal, kita syukuri dulu eksekusi Sylvester Matutina. Habis itu orang besar di balik Sylvester Matutina yang akan dieksekusi. Baik, tapi masih banyak masyarakat yang meminta atau mendorong abang untuk ditahan karena ada putusan MA yang 1,5 tahun. Nah mungkin ada tanggapan dari abang? Nggak ada ya, saya bilang tadi itu hanya masyarakat Roy Panci aja. Jadi memang saya sudah menjalani proses hukum itu deh, ya kan. Tapi memang kejadiannya secara terperinci tidak mungkin saya bicara sama mereka. Ngapain? Saya satu, dia siapa gitu loh ya. Tapi intinya proses hukum ini sudah saya jalanin dengan baik ya. Hanya memang tidak ada pemberitaan untuk itu ya. Ya kita hargai aja ya. Ya ada ketua silakan. Bahkan bahwa saya klaim seperti ini kan sesungguhnya nggak ada gunanya juga sebenarnya. Karena justru harus dipertanyakan kenapa dia tidak dieksekusi. Sudah berapa lama, sudah 6 tahun kasusnya inkrah kok nggak dieksekusi. Jadi itu yang menjadi pertanyaan justru ya. Kenapa tidak dieksekusi? Padahal sudah berlangsung selama 6 tahun. Permasalahannya ya sudah inkrah kasusnya. Jadi memaafkannya itu boleh tetap jalan sebagai hubungan manusia. Tetapi kasusnya sendiri sudah inkrah. Karena sudah inkrah ya sudah. Tinggal dieksekusi saja ya. Tidak bisa kemudian mengatakan karena sudah memaafkan lalu selesai begitu saja. Saya kira siapapun juga tahu ya, termasuk Sylvester, bahwa kasus seperti ini
tidak selesai hanya dengan minta maaf kepada JK, karena sudah ada instrumen negara yang turun tangan, yaitu hakim dengan memberikan putusan yang inkrah di tingkat Mahkamah Agung. Kalaupun Sylvester misalnya melakukan peninjauan kembali tersebut tidaklah menunda eksekusi, karena putusan yang inkrah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang ada di Mahkamah Agung. Yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum, sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi, ya sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Jangan biarkan seorang terpidana masih eksis di ruang publik dan justru menebarkan fitnah ancaman kepada klien kami. Masuk akal ya apa yang dikatakan oleh Bung Kozinudin, orang besar. Karena ya itu guys, udah inkrah ya kan, mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi kok beliau juga belum ditangkap kan gitu. Berarti kan secara tidak langsung memang ada yang membacking ya kan. Nah, itulah dikatakan oleh Bung Ahmad Kozinudin, yaitu orang besar. Jadi yang punya orang besar siapa nih? Kenapa malah berbalik menuduh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan yang punya orang besar? Aduh, satu kaki bakal hilang nih. Ngeri. Kita lanjut guys. Orang-orang yang bergerak ini kayak Hosinudin. Hosinudin itu adalah dedengkot HTI yang ingin mendirikan negara khilafah di bangsa kita, ya. Harus kita tahu, jadi itu adalah motif mereka untuk mengadu domba bangsa kita. Jadi isu ijazah palsu dan pemaksulan ini nggak ada dasar hukumnya dan semuanya zong atau nol. Ya. Banyak sekali dosa-dosa dia ya, penuh problem hidupnya. Mulai dari Dewa Panci, di penjara 9 bulan karena memes supa Borobudur, salah naik pesawat, ngamuk-ngamuk, akhirnya diturunkan, ya kan? Salah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus melaporkan Menteri Agama tapi ditolak di Polda Metro Jaya. Terus Nusron Wahid mengskakna Roy Suryo, masuk kategori orang fasik yang selalu datang dengan membawa berita kebohongan dan tidak jelas karena tuduhan bohong Roy atas penggunaan 3 mikrofon waktu debat di Mas Gibran ya. Terus membohongi penyidik Polda Metro Jaya pura-pura sakit ketika akan ditahan dengan memakai kursi roda dan penyangga leher di kasus memes Tupa. Ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia si Plester. Memang harus diplester mulutnya. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Karena apa? Kalau memang si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, sangat baik maafkan, mungkin. Tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu. Dan itu saya pakai selama 1 bulan.
dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu soal si plester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf, satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal oh itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya, ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR. Ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah, dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab. Yang punya mesin bor wajib punya. Dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra peradilan dan menang pra peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum eksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya, itu jadi ada dua orang yang. Dan yang menarik sekali tadi karena ada YouTube-nya si plester itu, malah justru komentar lebih banyak kepada seseorang yang bertopi, topinya dihadapkan ke belakang. Betul. Apal banget nih Mbak Menu ini sama si Pritz itu ya. Dan orang mengatakan itu orang yang di belakangnya itu yang ijazahnya dibusek capnya ya, dan dia secara tidak malu memalukan dirinya sendiri tampil di depan salah satu TV dan kemudian menunjukkan kalau ternyata ijazahnya masih ada capnya, bukan seperti Jokowi yang capnya dibalik pas fotonya ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman media yang ada di sini, saya patuh dan taat dengan kesepakatan bersama. Jadi insya Allah sore hari ini saya juga akan live di TV tanpa si plester ya gitu. Dan pada hari Rabu yang akan datang itu akan ada acara, Pak Kosidudin tahu persis sejarahnya. Harusnya acara itu mengulas tentang si plester, tapi kami tegas, kami tidak akan hadir kalau masih ada si plester yang belum menjalani hukuman. Alhamdulillahnya salut kepada TV itu, saya nggak akan sebutkan TV-nya, tapi acaranya head to head, hostnya Elvira Khairunisa. Topiknya diganti, bukan si plester lagi. Jadi kami akan hadir kalau tanpa si plester ya, karena tidak sopan kalau itu ada. Dan yang terakhir tadi sudah disampaikan juga oleh